Artinya ternyata ketika kita mengatakan duit itu penting, orang yang berlimpah duit tapi kemudian tidak sehat, apa masih penting duitnya? Tidak kan? Harusnya kalau sesuatu itu memang penting, ya harus tetap penting. Padahal sebenarnya kalau logika benar-benar dimainkan, benar-benar yang logika paling mudah diterima itu ya logika tauhid kan, bahwa hidup kita ini ada yang mengatur. Karena kalau tidak menggunakan logika seperti itu malah sulit sekali. Yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada kita, terhadap kita, itu bukan syirik-syirik yang nyembah nopo sampai menyan apalah, itu mboten. Yang paling ditakutkan itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu mulbal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan berkata siapa mereka? Nah, mereka ini siapa? Ini kalau yang menggunakan mushaf silahkan dilihat angka 1. Kalau berada di awal seperti ini, di atasnya tidak ada, maka kami sudah siapkan angka 1-nya di bawah terjemah. Nah, di sini ada rujuk kata ini ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi angka 1 yang dimaksud di sini mereka ini siapa? Adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dari ayat-ayat di lembar sebelumnya atau di ayat sebelumnya. Kita ulangi sekali lagi. Wa qalu, dan berkata siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kunu, jadilah siapa kalian, adalah hudan, penganut Yahudi, au nasoro, atau orang-orang Nasrani. Ini adalah jamak taksir. Tahtadu, maka akan mendapat petunjuk siapa kalian. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad, bal millata Ibrahim. Di sini bal, melainkan, terus kami berikan ini adalah tanda kurung, ini adalah fi'il yang dibuang. Bal millata Ibrahim, melainkan kami mengikuti pada agama Ibrahim, hanifan, dalam keadaan yang lurus. Wa makana, dan tidaklah ada siapa dia. Ini angka 3 berarti Ibrahim ya. Angka 3 arahnya ke sini. Terus kemudian ini apakah mulai bal, mulai milah, ataukah mulai Ibrahim? Lihat di bawahnya, ada yang garis bawahnya di sini hanya Ibrahim. Berarti rujuknya hanya merujuk kepada yang ada garis bawahnya ini. Berarti wa makana, dan tidaklah ada siapa dia Ibrahim adalah minal musyrikina, termasuk orang-orang yang musyrik. Kita baca sekali lagi. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kunu, jadilah siapa kalian adalah hudan, penganut Yahudi, au nasara, atau orang-orang Nasrani, tahtadu, maka akan mendapat petunjuk siapa kalian. Qul, katakanlah siapa kamu Muhammad, bal millata Ibrahim, melainkan kami mengikuti pada agama Ibrahim, hanifan, dalam keadaan yang lurus. Maka dan tidaklah ada siapa dia Ibrahim adalah minal musyrikina, termasuk orang-orang yang musyrik. Kalau kita terjemah jadi, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, kalian jadilah penganut Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Kamu Muhammad katakanlah, melainkan kami mengikuti pada agama Ibrahim dalam keadaan yang lurus. Dan dia Ibrahim tidaklah adalah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, seperti itu kurang lebih terjemahan kata per kata menggunakan metode al-Qadi. Kita lanjutkan bahas kata per kata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan berkata siapa? Mereka. Jangan lihat di situ mereka angkanya berapa? 1. Itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, ini perkataannya. Ini banyak yang menanyakan. Wa qalu, itu kan qala, itu butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Kalau seperti ini tidak nampak. Tapi ketika di mabni majhul kan nanti nampak. Wakila, dan dikatakan. Nah, wakila, dan dikatakan. Apa yang dikatakan? Nah,
Jadi nanti terkadang orang bingung ketika sedang ada kola itu objeknya mana. Objek dari kola itu adalah maqulul qaul, ucapan yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan. Berarti ini kalau benar-benar kita maknai dulu, kita maunya seperti itu tapi space atau ruangnya itu tidak cukup sehingga tidak kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau dimaknai seperti ini, wa qalu, dan berkata siapa? Mereka orang-orang Yahudi Nasrani, kunu hudan, pada lafadz kunu hudan. Jadi yang menjadi maf'ul bih adalah ucapan yang mereka katakan, ini yang menjadi apa? Maf'ul bih. Baru kemudian kita maknai, kunu, jadilah siapa kalian. Kunu, jadilah siapa kalian adalah hudan, pengikut Yahudi, au Nasoro, atau pengikut Nasrani. Baik. Wah, kalimat napa di sini? Huruf napa? Sa'atof ataupun isti'naf. Kemudian qalu, kalimat fi'il apa? Madi, hukumnya mabni apa? Isti'naf. Isti'naf. Baik, ini kalimat fi'il madi mabni. Mengapa mabni dhammah? Bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamaknya berarti kalimat isim, hukumnya mabni apa? Sukun. Kedudukannya sebagai fa'il dari mana? Dari qala, dari fi'il madhi ini. Fa'il i'rabnya harus rofaknya hanya dalam mahal karena dia mabni, karena dia adalah isim napa? Dhamir. Ini ucapannya kunu hudan au nasor. Perhatikan, kunu itu adalah fi'il apa? Amr. Fi'il amr hukumnya mabni apa? Fi'il amr mabni pada tanda jazmnya. Ini fi'il amr, perintah. Amr mabni pada tanda jazmnya. Karena dia bersambung dengan wawu jamak, berarti kategorinya apa? Af'alul khamsah. Berarti mabninya mabni apa? Membuang nun, mabni dengan membuang nunnya, ya, berasal dari takununa, aslinya takununa fi'il mudhari'nya. Terus kemudian karena ini bukan fi'il mudhari', dibuang huruf mudhari'ahnya, di belakangnya dijazmkan, mabni pada tanda jazmnya dengan membuang nunnya, jadilah napa? Kunu. Selesai. Kemudian ingat, ini adalah tasrifan dari kana. Ya, tasrifan dari napa? Kana punya amal napa? Tarfa'ul isma, berarti napa? Merofakkan isimnya, watang sibul khobar, menasobkan khobarnya, ya, merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Nah, di sini berarti isimnya mana? Isimnya wawu domir niki nggih, domir jamak ini nggih. Wawu ini kalimat napa? Isim napa? Domir, hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai isimnya kana. Isimnya kana harus napa? Rofa, ya, harus rofa. Rofaknya hanya dalam mahal saja. Terus kemudian dia membutuhkan apa niki? Khobar, kunu, jadilah siapa kalian. Nah, untuk makna Bapak Ibu sekalian, ini kita di Al-Fuadi kita pakai makna yang sedikit berbeda. Jadi kana, perhatikan, itu maknanya biasanya kita maknai apa? Ada. Maksudnya sesuatu yang itu ada, fakta, ya, fakta, ada suatu napa? Fakta. Maka ketika diperintah menjadi kun, itu sebenarnya menjadi adalah siapa kamu. Maksudnya kamu jadilah, kamu harus ada seperti ini. Nah, itu terus kemudian kita ganti menjadi apa? Jadi. Karena kan nggak bisa kita Indonesia kan adalah kamu seperti ini. Itu kan kesulitan ya. Maka kita ganti menjadi apa? Jadilah. Maka ketika nanti fi'il madhi dan mudhari' kana yakunu, kita maknanya pakai apa? Ada. Tapi ketika sudah di fi'il amrkan kun, maknanya jadilah siapa kamu. Ya. Terus kemudian di sini kunu, jadilah siapa kalian adalah hudan. Hudan di sini adalah kalimat isim, hukumnya
mu'rab. Kategorinya dia isim mufrad. Nah, di sini memang agak aneh ya. Di sini kategori isim mufrad mengapa? Karena dimungkinkan hudan ini adalah suatu jenis ya. Hudan itu penganut napa? Yahudi, sehingga bisa meskipun di sini ya jamak tapi di sini ya pakai napa? Mufrad, karena hudan itu adalah terkait orang yang penganut napa? Yahudi, sehingga dia bisa digunakan untuk napa? Jamak. Terus kemudian di sini kedudukannya sebagai apa? Khobarnya kana. Khobarnya kana i'rabnya harus nasab. Nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Kalau nasoro ini jamak dia. Nasoro dari nasroniyun. Ini kalimat apa? Isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jamak, dia jamak taksir dari nasroniyun ya. Jamak taksir kedudukannya sebagai apa? Maktuf, karena disambung oleh huruf ataf berupa apa? Au. Maktuf kepada mana berarti? Hudan, berarti Arabnya harus nasab, namun nasabnya dengan apa? Fathah, tapi fathahnya muqaddarah, karena dia jamak taksir harusnya pakai fathah, tapi fathahnya dikira-kirakan karena berakhiran apa? Alif, sedangkan alif tidak mau menerima harokat. Bisa dipahami ya? Jadilah kalian itu penganut Yahudi atau orang-orang Nasrani. Jadi seperti itu maknanya. Jadilah kalian itu penganut apa? Yahudi atau orang-orang Nasrani. Nah, untuk apa? Tahtadu agar apa? Tahtadu maka dimaknai tahtadu. Tahtadu. Ingat di sini ada fiil apa tadi? Amr. Fiil amr itu di belakangnya bisa dikasih jawab. Ya, bisa dikasih apa? Jawab. Tahtadu, maka akan mendapatkan petunjuk siapa? Kalian. Ini berarti jawabnya jawab dari mana? Jawab dari fi'il amr ini tadi. Jadi sebenarnya ini jawab dari fi'il amr itu yang mengira-ngirakan sebenarnya. Jadi jadilah kalian itu Yahudi atau jadilah kalian itu Nasrani. Berarti sebenarnya ada syarat juga. Jika kalian melakukannya, maka ya kira-kira begitu. Tahtadu, maka akan mendapat petunjuk siapa? Kalian. Berarti kalimat apa niki? Fi'il napa? Mudhari, hukumnya mu'rab, kategori af'alul khamsah karena bersambung dengan wawu jamak af'alul khamsah. Kemudian kedudukannya apa? Kemasukan amil jazim, tapi amil jazimnya tidak nampak. Dia berposisi sebagai jawab dari amr, itu namanya amil jazim. Ini amal jazim yang nanti, yang level 2. Kalau yang didasarkan amil jazim cuma apa? Lam, lamma, li dan fa. Nah, ini di sini napa lam amr ya. Dan di sini buatan di sini adalah dia kemasukan amil jazim berupa apa? Yaitu syarat atau di sini berupa amr ya. Amr itu boleh napa dijawabi. Lah, kemasukan amil jazim berarti Arabnya harus jazm. Jazmnya af'alul khamsah dengan apa? Membuang nun. Tahtadu aslinya tahtaduna, nunnya dibuang. Jadilah tahtadu, maka akan mendapat petunjuk siapa? Kalian. Fi'il membutuhkan pada mana fa'ilnya? Wawu jamak. Ini berarti kalimat napa? Isim napa? Dhamir, hukumnya mabni, kedudukannya fa'il dari mana? Tahtadu. Fa'il harus rofa, namun rofaknya hanya dalam mahal. Terus kemudian di sini dijawab ya. Perhatikan di sini kemudian dijawab. Qul, Allah langsung membalas apa yang mereka katakan dengan menyuruh Rasulnya, memerintahkan Rasulnya untuk menyatakan qul, katakanlah siapa kamu. Siapa kamunya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul kalimat napa? Fi'il napa? Amr, hukumnya mabni napa? Mabni sukun. Mengapa? Karena sahihul akhir. Ingat ya, fi'il amr, kita ulangi lagi, itu hukumnya napa?
mabni pada tanda jazmnya. Kalau sahihul akhir berarti harus mabni sukun. Kalau tadi af'alul khamsah berarti harus mabni membuang nunnya. Kalau dia itu napa mu'tallul akhir berarti dengan membuang huruf ilatnya. Contohnya kalau di surat Al-Fatihah, ihdi, ini aslinya ada yaknya begini, yaknya dibuang karena mu'tallul akhir. Jadi diingat-ingat, fi'il amr sama dengan fi'il mudhari dalam keadaan jazm, itu ya. Terus kemudian di sini mabni sukun, fi'il butuh pada fa'ilnya mana? Perhatikan ya. Jadi kalau fi'il amr, fi'il yang amr langsung, itu dipastikan fa'ilnya adalah mukhatab. Mukhatab itu pihak kedua. Pihak kedua. Kamu, kalian, itu adalah mukhatab. Kalau kok fi'ilnya tanpa tambahan apapun, berarti dipastikan pihak keduanya satu orang atau anta. Ya, jadi itu adalah di sini fi'il amrnya tanpa ada tambahan. Ya, berarti yang mana yang berarti? Berarti karena dia nggak ada tambahan, berarti mabninya mabni sukun dan fa'ilnya itu dhamir mustatir berupa apa? Anta. Nah, nanti kalau di Al-Fuati kita bikin seperti ini. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, kalau diwujudkan berupa anta. Qul, katakanlah, siapakah kamu? Kamu katakanlah. Apa yang harus dikatakan? Bal millata Ibrahim, pada kalimat bal millata. Berarti kalimat ini adalah menjadi maf'ul bih dari kalimat qul hanifan. Terus kemudian bal, nah di sini namanya lil idrob. Ini ingin menyatakan sesuatu yang kebalikannya, tetapi atau melainkan, justru. Nah, justru gitu ya. Bal di sini millata, tiba-tiba kok millata, apa ini? Ya, ini namanya maf'ul bih. Ini kalimat isim, hukumnya napa? Mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Ada fi'il yang tidak dimunculkan di sini, aibal nattabi'u. Bal nattabi'u, tetapi akan mengikuti siapa? Kami. Nah, ya, bal nattabi'u millata Ibrahim. Fi'il yang disimpan apa? Nattabi'u. Nattabi'u akan selalu mengikuti siapa? Kami. Adalah fi'il apa? Mudhari, hukumnya mu'rab, kategorinya shahihul akhir, kedudukannya sepi, maka harus rofaknya dhammah. Nattabi'u, fi'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, kalau dimunculkan berupa nahnu. Nattabi'u, jadi kalau fi'il mudhari pakai nun berarti yang disimpan apa? Nahnu. Kami akan mengikuti. Di situ wonten mboten kalimat kami akan mengikutinya? Ada nggih. Lah di situ terjemahan kami akan mengikuti itu terjemahan dari niki. Nggih, terjemahan dari fiil yang dibuang. Kalau ini tidak kita munculkan mboten mungkin. Mengapa kok mboten mungkin? Karena ini dibaca fathah. Dibaca fathah itu berarti sedang nasab, kemungkinan yang paling mungkin menjadi maf'ul bi dari fiil yang dibuang. Bisa dipahami ya? Jadi ini nggak bisa ditiadakan kalimat ini. Ini bukan hanya penafsiran, tapi ini sudah kepastian, ya. Karena napa? Kenapa kok kepastian? Karena di situ millatanya itu dibaca napa? Fathah, berarti bukan mubtada, berarti dia adalah posisinya sebagai objek. Objek dari mana? Wong fiilnya nggak ada. Berarti fiilnya Nah, kita bisa ambil dari mana? Misalkan ambil dari ayat yang lain. Ayat yang lain itu adalah ittabi, napa? Millata Ibrahim. Ada ayat yang lain itu perintah, ikutilah. Oh, berarti di sini sama. Di sini pernyataan kami mengikuti. Millata Ibrahim pada ini maf'ul bi, i'rabnya harus nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah karena napa? Isim mufrad. Agama atau ajaran Ibrahim. Berarti Ibrahim kalimat napa?
Hukumnya kategori isim mufrad tapi yang ghairu munsharif. Masih ingat kenapa? Nama non Arab, maka nanti dia tidak boleh ditanwin, dan ketika jar tanda jarnya dengan fathah. Diingat-ingat. Terus kemudian di sini kedudukannya sebagai apa? Mudhof ilaih, agamanya Ibrahim. Ingat-ingat ya, pokoknya ada penyandaran penisbatan seperti ini. Kalimat yang kedua niku napa? Mudhof ilaih. Berarti ini tadi millata ini punya status sebagai apa? Mudhof. Yang di sininya nanti kedudukannya sebagai apa? Mudhof ilaih. Nah, yang perlu diingat-ingat, mudhof dan mudhof ilaih itu adalah penyandaran satu kalimat kepada kalimat yang lain. Ini misalkan saya buat napa? Seperti ini misalkan. Ini lidi lah napa nih. Ini lidi yang pertama saya sandarkan kepada lidi yang kedua. Maka lidi yang pertama ini berarti kedudukannya apa? Tergantung depannya. Bisa saja mubtada, bisa saja khobar, bisa saja maf'ul bih dan yang lain sebagainya. Lah dia disandarkan kepada yang kedua, berarti yang kedua otomatis kedudukannya apa? Mudhof ilaih. Tapi ternyata dia disandarkan juga kepada yang ketiga, berarti yang kedua ini juga berstatus sebagai mudhof. Berarti yang ketiga ini namanya kedudukannya mudhof, ternyata disandarkan juga kepada yang keempat, berarti juga punya status sebagai mudhof. Ini bisa terjadi. Jadi bedakan antara mudhof dan mudhof. Mudhof ilaih itu kedudukan yang mengharuskan dia jar. Kalau mudhof itu status ketika dia menyandarkan dirinya kepada kalimat setelahnya. Ini tidak berdampak, ini bukan kedudukan, hanya status saja bahwa dia sedang menyandarkan dirinya kepada kalimat setelahnya. Namanya mudhof yang disandarkan. Nah, tanda i'rab jarnya tadi dengan apa? Fathah. Mengapa pakai fathah? Karena ghairu munsharif. Maka millata Ibrahima, tidak boleh millata Ibrahimi, millata Ibrahima. Kemudian hanifan, dalam keadaan yang lurus. Ini kalimat apa? Hanifan isim, hukumnya kategorinya isim mufrad. Kedudukannya sebagai apa? Hal i'rabnya harus nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Wa makana minal musyrikin. Wa makana, dan tidaklah ada siapa? Dia siapa? Ibrahim. Wa makana, wawu ini adalah kalimat napa? Huruf napa? Atof. Kemudian kana kalimat napa? Fi'il napa? Kana madi, hukumnya napa? Mabni napa? Mengapa mabni fathah? Tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Terus fi'il butuh pada mana? Fa'ilnya kana, bukan fa'il tapi kalau kana, tapi apa? Isimnya kana. Mana isimnya kana? Berupa dhamir mustatir. Berarti di sini isimnya kana kalau dimunculkan berupa apa? Huwa niki kembali kemana? Ibrahim. Dan tidaklah ada siapa? Dia Ibrahim. Butuh apa sekarang? Khobar, adalah minal musyrikina, termasuk orang-orang yang, nah ini namanya minnya namanya litaba'id, bagian dari, bagian dari orang-orang yang musyrik. Min kalimat napa? Huruf napa namanya? Jar. Huruf jar hukumnya mabni apa dia? Mabni sukun. Kemudian al musyrikina kalimat isim, hukumnya kategori jamak napa? Mudzakkar salim. Ya, di akhirnya ada napa di sini? Ya nun, berarti jamaknya mudzakkar
Pokoknya kalau ketemu kalimat jamak gampang sekali. Kalau akhirnya ada alif tak berarti jamak muannas. Kalau wawun nun ya nun berarti jamak mudzakkar. Kalau tidak model itu berarti jamak taksir. Contohnya tadi nasoro, tidak ada alif taknya, tidak ada wawun nun ya nun berarti jamak taksir. Kemudian kedudukannya sebagai apa? Majrur ya kan ada min berarti apa? Majrur harus jarnya ditandai dengan ya karena jamak mudzakkar. Baru di sini ada huruf jar, ada majrurnya, namanya susunan apa? Jar majrur. Susunan jar majrur ini yang berkedudukan sebagai khobar. Khobar dari apa? Kana. Ini khobarnya kana ini tadi. Khobarnya kana adalah berupa susunan jar majrur. Baik. Gimana? Oh, ma-nya ya kelewatan ya. Ma-nya namanya kalimat huruf apa? Huruf nafi. Dia tidak punya amal. Dia tidak punya amal, maknanya apa? Tidaklah. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Kita akan masuk ke makna. Yang pertama, waqalu dan berkata siapa? Mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti di sini sebenarnya adalah mengumpulkan. Maksudnya nggak mungkin Yahudi Nasrani bareng niku mboten mungkin. Maksudnya di sini adalah disederhanakan. Berarti aslinya adalah orang-orang Yahudi mengatakan kunu hudan, orang-orang Nasrani mengatakan kunu nasoro. Bukan kok mereka mengatakan jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, bukan begitu. Maksudnya orang-orang Yahudi mengatakan jadilah kamu Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan jadilah kamu Nasrani. Berarti di sini sebentar. Kemudian mereka mengatakan kalau kamu melakukannya tahtadu, kamu pasti mendapatkan apa? Petunjuk. Di sini kita kemudian diberikan satu satu kepastian model manusia. Oleh Allah disebut di ayat yang lain kullu firqim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu senang bangga dengan kelompoknya masing-masing. Mau sesat-sesatnya orang itu pokoknya di setiap kelompok itu akan wow, udah jelas-jelas sekte nggak jelas itu, tapi dia kalau bagian dari sekte itu pasti ketemu jenengan yodi tarik ikut saya. Ya, ikut saya. Ini akan masuk surga paling awal, gitu kan? Jadi itu sudah, makanya ini sebenarnya adalah sesuatu yang umum, Setiap sekte, setiap kelompok itu pasti pede dengan kelompoknya. Lah, kita itu jangan terhegemoni, jangan dipengaruhi, jangan mau dipengaruhi. Nanti kita bahas di belakang. Maka di sini ketika mereka mengatakan jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, maka nanti kamu akan mendapatkan petunjuk. Maka setiap agama atau kepercayaan ataupun sekte pasti punya keyakinan terhadap sekte atau kelompoknya masing-masing, kemudian pengennya ya orang lain ikut dia, meskipun kelompoknya kecil ataupun besar, itu pasti seperti itu. Nah, kita harus punya ketegasan. Kul, katakanlah, berarti kita disuruh tegas dalam hal ini. Bal, justru atau akan tetapi atau melainkan, kami akan mengikuti. Di sini perhatikan sampai dibuang fiilnya. Perhatikan kita yang nampak secara rasa. Harusnya kan kalimatnya tadi bal natabi'u millata. Rasa yang muncul di sini adalah bahwa kita seakan-akan nggak perlu lagi mengucapkan natabi'u. Maksudnya gimana? Saking di sini pentingnya untuk segera. Fiilnya sampai nggak perlu agama ibu langsung kayak gitu. Kira-kira langsung Jadi keyakinan itu sudah harus menjadi refleks yang suatu saat kok dijajah itu langsung langsung refleksnya itu
menolak. Kira-kira begitu secara rasa yang harus bisa kita ambil. Jadi keyakinan ketauhidan kita itu harus sampai pada kedalaman hati dan pikiran, sampai kok misalkan digoda itu mboten perlu mikir lagi, langsung ditolak. Paham nggih? Jangan sampai jangan-jangan dia memang benar ya. Ini aneh, ini iman yang seperti itu aneh. Jangan sampai kita mikir. Makanya kemudian ketika kita beriman, iman kita itu sudah harus ditopang dengan ilmu dan akal, sehingga ini kokoh, kemudian di setiap hari dipupuk terus sampai menjadi refleks. Sampai di sini itu diisyarai dengan apa? Fiilnya nggak perlu disebut. Jadi langsung refleks bal millata Ibrahim hanifa. Oh enggak, ya agama Ibrahim. Maksudnya ya kami akan senantiasa mengikuti millahnya Ibrahim. Tapi saking kuatnya, saking urgent sekali itu sampai sing penting disebut langsung objeknya. Ya. Terus kemudian millata Ibrahim di sini yang paling masyhur ulama menyebut adalah tauhid niku napa? Millata Ibrahim, ajaran Ibrahim itu maksudnya apa? Ajaran tauhid. Hanifan, dalam keadaan yang lurus. Nah, ini diulang-ulang di berbagai ayat ketika Allah menyebut tentang ajaran Islam, itu di ujung-ujungnya napa? Ada hanifan. Jangan sampai bengkok. Jangan sampai mengkok, misal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Sama kan? Hunafa itu bentuk jamak dari apa? Hanifan, bentuknya hunafa. Artinya kita harus senantiasa murni, mukhlis, memurnikan ajaran agama ini, tidak ada satupun kecuali Allah. Lah ini harus sampai dalam relung-relung lini-lini kehidupan kita sehari-hari. Kita meskipun hidup seakan-akan ya apa-apa butuh uang, tapi jangan sampai menuhankan uang. Meskipun kita setiap hari itu digoda seakan-akan uang yang maha kuasa, tapi jangan tergoda. Bal millata Ibrahim hanifah. Enggak, duit itu enggak punya kekuatan apa-apa. Makanya kemarin itu saya ngaji itu ibu-ibu saya tanya, Bu, duit niku penting napa mboten? Penting lah, ya wis niku. Masalah jenengan itu duit penting niku loh. Jadi kita itu seringkali tidak hanif. Itu termasuk tidak hanif. Tidak hanif ini apa? Kita nampaknya menghamba kepada Allah secara zahir, tapi di dalam hati menghamba kepada duit. Itu kacau itu, sehingga kemudian hidup kita itu habis bukan untuk didedikasikan kepada Allah, tapi demi apa? Duit. Jadi kerja itu niatannya pencari duit, bukan kok mengikuti perintah Allah, tapi cari duit. Harusnya kita bekerja. Kenapa Pak kok bekerja? Ya sama Allah disuruh kerja, yuk kerja. Allah pasti untung, ya mboten mesti. Kalau Gusti Allah paringi untung nggih, untung, paringi rugi nggih, rugi. Lah terus jenengan kok kerja? Lho diperintah enak. Nah, tapi kita sudah menghamba kepada apa? Duit. Maka kemarin ibu-ibu itu saya tes. Ya pun, duit penting loh nggih. Wih, penting. Ya pun, saya doakan duitnya banyak setruk. Wah, jangan tadi. Jangan. Artinya ternyata ketika kita mengatakan duit itu penting, orang yang berlimpah duit tapi kemudian tidak sehat, apa masih penting duitnya? Tidak kan? Harusnya kalau sesuatu itu memang penting, ya harus tetap penting. Ya? Terus kemudian contoh misalkan duit itu penting, ya pun jenengan punya duit banyak tapi nggak bisa makan. Ayo, ada orang-orang nuwun sewu, orang-orang yang sudah kemarin saya diceritani oleh Pak Eko itu, ketika Bu Eko yang almarhumah kemarin, beliau semoga diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Beliau itu pas waktu masih hidup itu, ya Allah, setiap hari nggak boleh minum sampai sebotol mboten asa. Waling pol niku segelas. Paling pol sehari itu minum air itu pun makanan nggak boleh macam-macam, ya, makanan nggak boleh macam-macam, karena kalau makannya terlalu macam-macam nanti pas cuci darah itu berat sekali, lama sekali, karena darahnya campur kental, karena ginjalnya tidak berfungsi. Loh, berarti sebenarnya kita bisa makan karena punya uang atau karena dibuat Allah bisa makan? Lah ini kita harus hanif. Jangan sampai merasa, loh Tot, kalau nggak punya duit mana bisa makan. Itu santri Anur nggak punya duit makan tiap hari.
Lho nggih napa mboten? Nggih kan? Lho ya kan adik lah iya, kita sendiri sering masuk ke rumah orang, kemudian kita yo makan sesuatu, padahal yo nggak ikut beli, yo nggak ikut nanam, gimana mboten? Terus tapi kita kenapa kok sulit banget sih mengikuti agama yang lurus ini? Padahal sebenarnya kalau logika benar-benar dimainkan, benar-benar yang logika paling mudah diterima itu ya logika tauhid kan? Bahwa hidup kita ini ada yang mengatur. Karena kalau tidak menggunakan logika seperti itu malah sulit sekali. Lah terakhir saya akan mengikuti milahnya Ibrahim hanifan dalam keadaan yang lurus. Saya tidak akan bengkok-bengkok. Lah ini harus kita nopo kokohkan. Termasuk bengkok-bengkok itu adalah meyakini adanya pihak-pihak lain yang bisa memberikan manfaat ataupun madharat. Itu yang membuat kita amalnya juga sulit ikhlas. Kenapa kok orang kok sampai riya amalnya? Karena merasa pujian orang itu penting. Gimana betul? Kenapa kok orang kemudian sulit untuk ikhlas? Karena menganggap orang mantuk-mantuk itu penting. Tapi kalau awal dia tidak menganggap itu penting, kan tenang saja. Karep-karepmu ya. Yang penting saya ngaji niatnya Allah, karena yang penting Allah ridho atau tidak. Kalau seperti itu kan hidup itu nyaman. Kita tidak mudah kecewa. Nah, wa makana minal musyrikin. Nah, ini yang dimaksud Ibrahim itu kita harus mengikuti hanifan, di sini lebih tegasnya. Dan dia Ibrahim itu tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik. Musyrik, ingat Rasulullah itu sering menyampaikan kepada kita, yang saya khawatirkan kepadamu enggaklah kamu enggak akan nyembah berhala, kamu enggak akan nyembah binatang, enggak. Tapi yang saya takutkan itu syirkul asghar. Itu hadis redaksinya itu banyak. Yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada kita, terhadap kita itu bukan syirik-syirik yang nyembah nopo sampai menyan apalah, itu mboten. Yang paling ditakutkan itu napa? Syirkul asghar, riya, sombong, gedekno awake ki ambak. Lah niki yang perlu napa dikhawatirkan. Maka ingat, di sini kita benar-benar harus lurus, bukan hanya secara zahir tapi juga secara batin. Karena kalau yang zahir itu masih mudah karena nampak bodohnya sekali. Nuhun sewu, ada orang nyembah batu, itu bodohnya kelihatan banget. Nggih kan? Luwung patung batu dipahat-pahat sendiri. Kalau dia patah ya harus dilem. Loh kok gitu kok kan nampak sekali bodohnya itu. Tapi kalau kita riya, meninggikan diri kita, nampak mboten? Enggak kelihatan. Nah, ini hati-hati. Yang perlu dihati-hati di situ. Kalau kita melakukan keburukan yang zahir, itu nampak sekali kezalimannya, nampak sekali bodohnya. Tapi kalau yang di dalam batin itu sangat tidak nampak. Itulah oleh Rasulullah kita disuruh berhati-hati. Nah, termasuk di sini ada yang menyatakan pentingnya ini apa? Karena sampai nanti Yahudi dan Nasrani akan ngeklaim bahwasanya mereka itu mengikuti Ibrahim. Makanya Abraham ya dalam bahasa Alkitab Injil itu akan tetap diakui seakan-akan mereka mengikuti Abraham. Ya, padahal sebenarnya sudah tidak. Terus kemudian kalau secara fakta sekarang Nabi Ibrahim itu makamnya di Israel. Jadi seakan-akan yang punya Nabi Ibrahim niku loh, padahal itu nabi kita. Mereka yang sudah nggak mengikuti, tapi posisinya makamnya di sana. Nah, ini maka penting pernyataan ini untuk mengokohkan kita. Enggak, Nabi Ibrahim itu tidak pernah menjadi penganut Yahudi. Logikanya sudah disampaikan kemarin. Bagaimana mungkin kok dia Yahudi? Yahudi itu baru muncul setelahnya. Aneh sekali. Harusnya Yahudi yang mengikuti Ibrahim. Maka pernyataan di sini bal nattabi'u atau bal millata Ibrahim ini kokoh sekali. Ini adalah ajakan kita ini sebenarnya berasal dari akar yang sama. Kalian ini aneh-aneh aja. Ayo coba kita kembali kepada ajarannya Ibrahim. Maka kalau pengen berdebat, misalnya bukan berdebat lah, mau diskusi, berdebat nggak boleh. Ya. Berdiskusi dengan orang Yahudi dan Nasrani gampang sekali, ikuti Quran, nggak usah debat ngalor ngidul. Udah, kamu nabimu ngikuti Ibrahim apa enggak? Ikut Ibrahim, ya sudah. Maka ya sudah, berarti Allahu Rabbuna wa Rabbukum, ya sudah, berarti Allah itu ya Tuhanku dan Tuhan kalian.
Allah itu Al-Quran itu menyebut mudah sekali. Jadi ketika kita berdebat dengan ahlul kitab harusnya mudah. Mudahnya apa? Kembali ke akarnya saja. Musa maupun Isa itu adalah turunan dari Ibrahim, dan dia nggak mungkin menyelesaikan agamanya Ibrahim. Sudah sama, Rasulullah Muhammad juga dari Ismail, juga dari Ibrahim. Udah, kita kembali sajalah ke akar. Coba cek di kitab-kitab kalian, Ibrahim nyuruhnya gimana? Begitu saja, selesai. Akan pasti semuanya akan tahu itu Hanifah. Tapi sejak Nabi Ibrahim itu semua nabi yang di bawahnya itu keturunan dari Ibrahim. Jadi tidak ada nabi setelah Ibrahim, nabi-nabi yang 25 itu, nabi-nabi yang besar itu, kecuali adalah keturunannya sinten? Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menolong kita semua. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.